Thank you bro dengan bro Syamas ya. Iya. Panggilannya ya oke. Jadi gue udah apa udah nonton banyak dengan eh, kontennya bro dengan Coach Tom. Oh iya iya. Iya iya iya. Menarik sih bro. Bro boleh tolong cerita sedikit gak tentang background bro kenapa bisa masuk sampai akhirnya buat dokter Kanva ini? Sebelumnya mungkin aku panggilnya siapa ya? Bro aja sih, Feli. Panggil gue Oh, Feli bro. Iya Bro Feli gitu ya. iya iya Oke, terima kasih Bro Feli. Jadi iya. buat fokusnya ke content creator atau ke Canva-nya dulu nih? Eh, Dua-duanya kali ya, dua-duanya. Oke, Your dua-duanya. background story. Jadi awal pertama kali itu ke Canva dulu ya di tahun 2017. Hmm. Jadi tahu Canva di tahun 2017 itu awalnya ketika join ke salah satu program kerelawanan lah gitu. Nah, karena relawan non-profit, akhirnya pakailah software-software yang original tapi nggak harus berbayar karena kan non-profit. Nah, di sanalah dikenalkan Canva. Jadi cukup bersyukur juga nih. Pembelajaran juga buat teman-teman semua, meskipun non-profit nggak dibayar, tapi dibayar dengan tadi pengalaman, dengan sesuatu hal yang baru. Nah, itu yang jadi pembelajaran aku sih. Terus kemudian singkat cerita 2017 belajar terus dari sana, tertarik sama desain, sampailah aku praktikkan terus di tahun 2020. Di tahun 2020 bekerja sebagai digital marketing dan di situ dituntut untuk membuat konten-konten marketing digital. Nah, akhirnya pakai Canva kan di sana. Nah, masuklah pandemi di Indonesia waktu itu. Ya, Mulai ada pikiran-pikiran, wah gimana nih berita-berita sudah mulai kan karena dipikir kayak cuman sebulan 2 bulan kok nerus nih kalau misalkan mungkin diinget-inget ya beberapa tahun yang iya, kelam itu dan kemudian mulailah sadis. iya sebulan 2 bulan wah udah mulai gemeter gitu kan dan mulai Iya. lagi berita-berita layoff PHK di mana-mana. Nah, Hmm, kupikir wah ini udah kayak sapi kurban nih, tinggal nomor urut aja kita betul. di layoff. Nah, disitulah aku terpikirkan buat oke deh, sambil ngisi waktu karena banyak di rumah akhirnya aku coba ngonten karena di rumah juga kan ngelihat YouTube kan pasti gitu kan, lihat YouTube kok bisa dia membuat YouTube banyak yang nonton dan menghasilkan. Nah, disitulah aku coba Hmm. membuat YouTube dan bingung bingung awalnya mau bikin YouTube tentang apa. Kadang-kadang kita YouTube YouTube tentang jalan-jalan doang, waktu yang dulu-dulu gitu kan. Kita jahit-jahit untuk kita upload. Tapi ternyata Hmm. akhirnya ketemu pas Canva karena aku selalu pakai Canva dan pengen belajar lebih, kok aku cari-cari yang Indonesia belum ada ya pada saat itu ya. Hmm. Pada saat 2020 itu belum ada yang ngebahas sampai ke akar-akarnya. Ada orang-orang luar itu udah banyak, tapi orang Indonesia belum. Nah, aku ingat kata-kata motivasi ya. Jika kamu ingin membaca sebuah buku, tapi ternyata bukunya nggak ada, maka kamu yang menulisnya. Nah, channel juga gitu mungkin aku pikir ya. Channel aku cari orang Indonesia nggak ada, berarti aku nih yang harus buat. Dari situlah konsisten bikin konten seputar Canva. I see. Berarti mulainya bro tahun 2020 justru ya, baru baru mulai berarti Kontennya, ya, nggak iya. belum terlalu lama. Oh, damn. Berarti sekolahnya bro apa? Memang desain. Nah, ini uniknya, Bro. Jadi sekolah aku itu aku ngambilnya D3 Humas, terus kemudian lanjut Oke, S1 dan S2-nya lebih ke Markom, Marketing Communication. oke. Markom. Tapi di Markom itu sendiri kan nggak diajarin desain, nggak Nggak diajarin kayak diajarin. pakai. Iya, gue inget Betul. tahu gue kalau Markom itu cuma ilmu-ilmu dasar eh, kayak nulis aja kan ya, copywriting gitu-gitu kan ya. Bener, bener. Iya, Jadi konsepnya jadi tergabung tuh. Biasanya marketing buat strategisnya, campaign dan lain-lain, belajar desain buat hal-hal teknisnya. Jadi kegabung tuh. Gitu, bro. tapi Canva luar biasa sih. Canva itu gue sekarang kalau buat buat presentasi gitu kebanyakan itu pakai Canva. Bener, bener. Luar biasa sekali sih. Maksudnya eh, web base satu web base kita nggak usah install apa-apa ya kan web base kita bisa akses such high quality products background segala macam itu ada di Canva itu luar biasa sekali sih dan
yang membantu untuk kita-kita yang memang bukan, pada dasarnya itu bukan desainer, bukan editor, yang nggak biasa pakai kayak Photoshop, ya kan? Iya Benar-benar. sih, apalagi apalagi sekarang yang udah keluar Canva yang baru tuh yang bisa remove apa, dulu memang udah bisa remove background, tapi sekarang udah masuk ke AI setahu gua. Canva itu udah Iya, mulai kita bisa bisa nulis prompt yang di-generate oleh Canva, desain yang benar. di-generate oleh Canva. Iya, benar Gila banget. sekali sih. Jadi bro, selain buat konten sama kelas untuk Canva, uh, what is the main job bro? Apakah ada terima juga untuk professionally perusahaan-perusahaan kalau mau desain segala macam ada hubungin bro? Benar. Jadi kalau sehari-hari itu di bidang akademisinya aku lebih ke dosen sih. Tuh, aku dosen Oh, mata kuliah content creation, bro. Enak oke, banget di ya. mana? Di Kuliah IISIP, mana? ISIP, ISIP. Oke. Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah, Oh, Lenteng Agung. I see. Oke, Ya, oke, oke. nah di sana juga cukup unik, yaitu mata kuliah content creation. Saat aku pertama ditawarin, kaget. Wah, udah ada ya mata kuliah content creation zaman sekarang. Waktu dulu 2020 aku mau mulai jadi content creator, ya nyoba sana sini, salah sana sini, gitu kan. Bahkan tergoda juga buat beli followers, tapi alhamdulillahnya belum kesampaian gitu ya. Karena itu ngerusak akun pada akhirnya. Dan Ih. sekarang ternyata jadi pengajar content creation, udah ada SKS-nya dan lain-lain. Pikir, oh ternyata kemajuan zaman udah sampai sana ya. Gitu. Terus kemudian tadi kalau untuk perusahaan-perusahaan, lebih banyaknya ke training sih, training ya, pemateri seperti itu. Kalau untuk mendesainnya beberapa ada, memang aku batasi karena memang, nah ini Hmm. terbelah lagi ya. Kalau content creator itu ada yang menerima jasanya sebagai oke, aku buatin desainnya, aku buatin mungkin logo, feed dan lain-lain. Tapi ada juga yang edukasi. Nah, aku arahnya lebih ke edukasinya, gitu bro. Right. Dan maksudnya bagus sih. Ini maksudnya jarang ada, gue lihat ya, jarang ada universitas-universitas itu yang mau se forward thinking itu. Iya kan? Ini Iya ini ini benar. yang kita, ini salah satu yang gue pengen bahas. Sering kali itu eh, perkembangan zaman itu duluan ada sebelum, ibaratnya edukasi itu selalu nguntit di belakang. Jadi Iya, udah sampai mana nih modernisasi misalnya segala macam teknologi. Edukasinya baru kuntitin dulu dari belakang. Jadi udah basi duluan. Dan benar-benar. dan salah satu efeknya itu ya jadinya anak-anak yang baru lulus itu jadi nggak relevan, ya kan? Jadi bener-bener Setuju. ibaratnya kita lulus kuliah, begitu masuk ke dunia kerja, damn, udah irrelevant. Ilmu Iya, yang kita pelajarin di bangku kuliah yang kita udah bayar SKS-nya jadi irrelevant, jadi gak berguna. benar-benar. Itu Setuju. iya, itu jarang sekali sih. Ini itu gue appreciative sekali itu kalau ada kuliah-kuliah yang se forward thinking itu. Dan kayak contoh ya, maksud gue kan bergerak di bidang engineering. Banyak eh, perkembangan yang di bidang teknologi engineering itu udah sampai titik yang sebegitu jauh. Anak-anak yang baru lulus sampai dari universitas-universitas gede ya, kita ngomong universitas-universitas yang udah kita terkenal lah satu Indonesia, itu belum diajarin. Masih diajarin teknologi yang tahun 80-an. Can you imagine? Kita Iya, di 2023 dia masih diajarin ilmu tahun 80. benar-benar. Itu mengerikan sekali sih, apalagi di zaman AI. Kalau menurut Bro nih ya, udah masuk zaman AI ini kita kan. Bro sebagai praktisi lapangan ya. Menurut Bro itu how disruptive atau how useful AI itu? Oke, ini banyak yang ditanyakan ya soal AI memang. Dan kemarin aku sempat posting juga di konten, aku bilang banyak yang layoff, banyak yang PHK karena beberapa perusahaan sudah memanfaatkan AI, akhirnya layoff gitu kan. Nah, di komennya itu yang bikin aku sedih, bukannya orang pada semangat, tapi malah mereka jadinya seperti tersudutkan. Itu jangan aku nakutin, jangan panik. Kalau sudah rezeki nggak kemana gitu kan. Nah, itulah Hmm. yang mungkin aku pikirkan atau mungkin jadi pesan buat teman-teman juga.
dengan berkembangnya teknologi bukan malah kita berserah diri, apalagi kita jadi memusuhi gitu kan, jadi antipati. Harusnya kita gandeng. Oke, ayo bergerak beriringan. Ada AI, oke, gimana cara belajarnya? Ada chat GPT, dia bisa pakai kayak gini, gimana caranya kita memanfaatkan itu, gitu kan. Kalau dari aku seperti itu. Jadi kalau aku sampai sekarang pun memanfaatkan AI, chat GPT, terus kemudian juga AI yang lainnya gitu ya, Adobe Podcast dan lain-lain, banyak banget AI sekarang itu untuk asisten aku membuat konten gitu kan. Jadi membuat caption, membuat skrip, bahkan aku kadang-kadang seperti ini bro, aku sudah bikin skrip, aku rasa kayak ada yang kurang serak sedikit, aku tolong chat GPT buat koreksi, nah dia kan bisa Hmm. mengkoreksi juga gitu sih. Iya, iya bener sih. Itu mindset yang paling bener sih. Gua pakai ChatGPT itu almost daily ya. Almost Bener. daily. ChatGPT itu kayak udah udah mulai dulu kan kita masih pakai Google ya, Ya, 100% of the time ya. Gue dulu masih gue ingat 100% itu all the time gue lari ke Google. Nah, sekarang udah mulai 70-30 nih. 70% Google untuk yang cepat, 30% mulai ChatGPT nih. Gue lihat perkembangannya lama-lama itu ya AI itu will take over. iya bener. Iya kan? Dan itu benar sih. Ya itu yang gue sering 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 apa? Sering nemuin ya di lapangan juga di dunia profesional juga yang ibaratnya teknologi itu udah sampai sebegitu majunya, sedangkan kita kebanyakan ada ya maksudnya beberapa orang itu yang jadinya ya udahlah dia bukannya mau mengadopsi, ya kan? Bukannya mau mengadopsi tapi malah ya udahlah ya whatever lah ya kalau dipecat ya udah memang udah jalurnya dipecat, ya kan? Bener, banyak yang gitu. Kadang ya itu yang gue selalu pakai perumpamaan kalkulator. Ya, lu coba mundur di zaman di mana kita belum ada kalkulator, iya kan? Mendadak ada kalkulator nih, yang sekarang kita pakai itu setiap hari itu untuk hitung, iya kan? Sedangkan lu masih pakai tulisan tangan. Bayangin seberapa inefisiennya kerjaan kita. Iya, gue selalu gue selalu mundur backtrack, kita lihat historical historical kejadian-kejadian histori lah, sejarah. Oke, misalnya dulu ada kalkulator, mendadak Bill Gates nemuin komputer, ya kan, sampai sekarang, and how maksudnya komputer, handphone segala macam itu udah benar-benar yang tiap hari kita pakai, ya kan. ChatGPT will be that, ya kan. AI itu will be that, itu yang gua kadang kenapa kenapa masih ada orang yang antipati kadang kadang tanpa, memang seperti itu kok, bro. Emang kadang iya, seperti itu bro. Jadi yang aku rasakan, iya. karena waktu awal aku bikin konten seputar Canva di tahun 2020, orang masih apa itu Canva gitu kan, masih Canva itu template, orang desain yang bener ya Adobe, yang bener Corel Draw, Hmm. Inkscape dan lain-lain. Itu aku sering banget terima DM kayak ngapain sih konten-konten gitu kan, hate comment. Dan yang aku lihat, oh ternyata dia punya percetakan, yang aku lihat ternyata dia punya jasa desain sendiri, yang mungkin mungkin calon-calon customernya itu kan jadinya bisa desain sendiri tanpa menggunakan jasa dia. Seperti itu. Right, right. Jadinya, oh iya, gue bisa kebayang sekali sih pada saat Canva keluar itu pasti dijelek-jelekin sekali. Apalagi bro Benar. buat kontennya soal Canva kan ibaratnya kita nggak butuh skill kita bisa pakai, Iya, benar. iya kan? Mereka kadang orang-orang yang desainer udah belajar ambil Adobe Photoshop mungkin udah bayar mahal. Mendadak Ah, datang datang Canva, itu. iya kan? Banyak yang bilang kayak It- gitu kayak saya anak di kafe, kuliah bertahun-tahun. Orang desain cuma 5 menit nggak kuliah sama sekali. Hasilnya sama aku. Kayak gitu kan. Banyak yang Iya komen-komen kan? kayak gitu sih. Hmm. Dan gua pakai Canva kan sebenarnya nggak terlalu sampai mendalam ya bro. Lu bisa ceritain nggak how powerful Canva itu bagi bro yang bener-bener udah mendalami? Canva bener-bener powerful menurut aku ya, karena banyak banget merubah hidup banyak orang sih sebenarnya ya, yang aku sadarin, termasuk dari diri aku sendiri ya, bro. Jadi kak, aku kan hanya tadi ya orang kantoran doang,
ngonten, edukasi Canva, menggunakan Canva, akhirnya sampai bisa full time content creator kayak sekarang. Terus banyak juga UMKM yang secara personal DM ke aku, bilang makasih, dikasih tahu Canva, akhirnya dia nggak perlu bayar desainer, dia bisa ngedesain sendiri. Dia seorang ibu rumah tangga, punya anak, nggak perlu beli laptop, nggak perlu susah-susah subscription dan lain-lain, cuman buka handphone sambil nidurin anaknya, desain jadi gitu, omsetnya jalan. Nah, seperti itu. Jadi mulai memang dari kemenangan-kemenangan kecil hingga sampai kemenangan besar ke omset yang berkali-kali lipat seperti itu, bro. Gila ya, gila sekali ya. That's how disruptive teknologi itu ya. Dan Benar-benar. kalau kalau orang yang terlalu terlalu apa ya, terlalu menganggap ilmunya dia itu kayak kayak idenya dia atau ilmunya dia itu kayak $1 million ilmu atau $1 million ide itu biasa itu akan sangat-sangat sakit hati sih. Begitu teknologi, begitu begitu teknologi baru timbul, Benar. gone. Benar, bro. Ya itu Aku yang, selalu balesin ha, seperti ini. Waktu ada hate-hate komen seperti itu, aku ya, selalu balesin, oh kayak gitu ya? Oh, iya, persis kok momen ini persis banget ketika ada Opang, terus kemudian ojol datang. Opangnya marah karena ada ojol. Kok dia dari rumah dapat customer dekat sini, sementara aku udah mangkal di sini tapi berjam-jam nggak dapat. Sama juga seperti marketplace. Orang ya kalau mau belanja dari dulu harus ke pasar dong, harus ke tokonya, harus ya nego sana sini dulu. Ini dia duduk di rumah ketik-ketik-ketik, besok barang sampai. Nah itu teknologi, bro. iya. Begitu ngomong-ngomong ojol sama itu, men, itu kayak gubrak sekali sih. Itu kayak tamparan keras, keras sekali sih. Kalau ilmunya kita itu nggak selalu upgrade. Itu yang ini, maksudnya itu ini salah satu yang gue bener-bener takutin di diri gue sendiri ya kan. Gue merasa ilmunya kita itu udah udah paling top deh. Mendadak datang teknologi yang disrupt Iya, everything, ya kan? benar. Benar. Eh, Begitu disrupt everything, semua itu jungkir balik. Benar. Itu yang itulah, maksudnya disitulah tantangan kita untuk bisa maju kan. Kita harus bisa lihat, dan kalau memang udah nggak, ilmunya kita udah nggak kepake lagi, kita cepet-cepet ya cepet-cepet berubah daripada kita Ya, pergi pergi ngelawan arus itu, setuju, iya kan? setuju banget. Gila gila sekali sih itu how. Nah, kalau hadepin perkembangan kayak bisnisnya bro ya, maksudnya gue pengen masuk sedikit soal soal bisnis kayak content creation, kayak bikin-bikin konten. Seberapa seberapa besar gitu potensi menurut bro? Bikin konten. Ya, Untuk kita bicara untuk anak muda dulu mungkin ya. Anak ya, muda yang nggak tahu apa-apa, terus kemudian juga dia nggak punya modal banyak, mungkin kalau mau bikin bisnis, dia cuma punya pulsa, kuota, dan handphone. Membikin konten buat mereka itu jadi salah satu cara mereka mendapatkan income juga. Karena kita lihat juga di platform seperti TikTok, banyak orang yang bukan siapa-siapa, ya dan bahkan juga mereka nggak mengedukasi apa-apa, mereka menghibur cuman ya bikin konten-konten hiburan, konten-konten bercanda, tapi sekarang terkenal. Konten-konten joget-joget sekarang terkenal. Bahkan terakhir aku lihat ada yang sampai main iklan gitu kan. Acting iklan padahal dia dari orang yang bukan siapa-siapa, banyak dicemooh dan seperti itu. Itu dari segi personalnya ya. Terus kemudian dari segi UMKM-nya. Kalau kita lihat sekarang kan platformnya memang trennya lebih ke TikTok ya. Nah, dari UMKM, TikTok juga sangat membantu dari live stream-nya, TikTok Shop-nya, TikTok Affiliate. Skema-skema yang dibikin TikTok itu menurut aku sangat bagus. Karena si UMKM berjualan, terus si content creator, personal, yang nggak punya modal, dia bisa menjualkan barang dari UMKM tersebut dengan komisi yang juga fantastis kalau menurut aku. Ada yang 10-20% dari harga. Itu menurut aku sebuah ekosistem yang dibuat sangat bagus oleh TikTok yang bisa dimanfaatkan oleh kita. Itu sih. iya, itu sih. Ini yang gue sering sekali dapat bro. Eh, Waktu gue live TikTok ya, kok eh, bisnis apa nih di 2023 2024 nih yang bagus? Gue selalu bilang
konten kreator bro. Ada yang lain. Lu bener-bener tidak perlu modal, zero rupiah, lu bisa mulai jualan. Jadi TikTok affiliate, ya kan? Lu buat konten-konten sampai 1.000 atau berapa itu nanti ada kelasnya kan, untuk bisa Benar, akhirnya jadi uh, TikTok affiliate. And menurut gua kayak content creation itu is just a whole another game yang orang-orang itu mungkin malu kali ya bro ya. Mungkin awal-awal bisa. gimana bro? Lu bisa ceritain nggak awal-awal waktu lu buka buat awal-awal mulai nih, gimana supaya bisa konsisten? What is your mindset? Ya kan, begitu lu kehabisan konten nih, kan biasa kalau content creation, hari ini gue nggak tahu mau buat konten apa. What is your mindset untuk just keep going, keep going, keep going? Itu apa bro? Oke. Jadi emang bener banget ya. Konten kreator itu ide yang paling pertama. Nah, kalau aku biasanya ide yang aku cari itu biasanya pertama kali adalah kalau misalkan udah ada yang berinteraksi itu yang jadiin aku ide. Kayak bisa ada orang komen, orang tanya, nah itu jadi ide. Tapi kalau misalkan orang yang baru banget, baru mulai, terus idenya gimana? Biasanya aku melihat apa yang FYP, apa yang lagi tren. Maka dari itu kita harus peka gitu ya terhadap tren, apa yang jadi FYP. Jangan kita mengkotak-kotakan. Sampelnya seperti ini ya. Misalkan kita sekarang lagi tren apa sih? Oh, di BSD sana sekarang ada yang konser. Itu kan K-pop konser. Walaupun secara personal aku gak suka K-pop, tapi kita bisa lihat, oh di sana lagi ada konser. Kira-kira poin apa yang bisa kita bawa dan kita tarik benang merahnya menjadi konten kita, gitu kan? Oh iya, misalkan cara desain di Canva untuk poster konser. Contohnya kayak gitu. Itu bisa nyambung. Teman-teman, misalkan fashion, OOTD. Bagaimana OOTD ke konser biar nggak ribet atau nggak gerah, misalkan. Seperti itu. Jadi kita tertarik benang merah yang tadi FYP atau tren tadi ke yang ada di konten kita masih biar masih relate. Kurang lebih gitu, bro. Oh, that's amazing. Soalnya gue sering sekali bro, gue nggak tahu mau buat konten apa. Iya, Dan gue sering sekali nggak mau buat konten. Oh ini lagi kayak Coldplay kan, lagi rame Coldplay. Tapi gue males karena gue nggak tertarik dengan konsen. Tapi sebagai konten kreator itulah makanan kita, iya kan? betul. Gue harus rubah mindset gue sih. Itu salah satu yang gue sering sekali. Gue nggak tahu mau buat konten apa nih. I see. Betul, Pokoknya betul. yang lagi kita lihat lagi heboh itulah. Nah, gue baru dengar satu satu konten soal si siapa itu, yang pemain film itu yang sekarang udah hampir bilioner. Aduh, si yang main itu bro, main apa? Main film Marvel punya siapa? Yang dia keluarin fast advertising. Jadi ada terminologi fast advertising. Ryan Reynolds. Ryan Reynolds. Jadi Ryan Reynolds itu sekarang kaya gara-gara dia itu buat advertising untuk produk-produk berdasarkan ya yang apa yang FYP, apa yang lagi Oh, heboh. Langsung oh, dia buat komersil dalam skala besar, yang habisin berapa miliar itu tapi berdasarkan konten-konten yang lagi fresh. Jadi iya, dia iya. bisa 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 jualan produk-produk yang pakai marketing agency dia itu berdasarkan apa yang lagi tren. Itu sih, Oke, that's the key sih, betul sih, that's the key sih. Untuk bagi-bagi konten kreator yang mau ngejar traction ya. Berarti lihat konten-konten itu pesan buat gue juga sih. Lihat konten yang lagi hot, itulah yang kita ambil. betul, Iya kan? betul, bro. Right, 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 right. Noted, Nggak noted. mesti kita terjun banget nih gitu kan, misalkan Hmm, yang lagi ngetren misalkan ya, kalau aku flashback kemarin juga aku sempet yang nggak yang ngetren yang pesulap merah itu kan hmm, nggak masuk banget sama aku kan, pesulap merah sama hmm. apa gitu kan bertarung, waduh nggak masuk, ya mau nggak mau kita skip gitu kan, kita skip, kita lewatin, tapi jangan terlalu lama skipnya, kita harus cari lagi nih alternatif tren yang lain, pasti karena di sebuah tren yang di sebuah sisi pasti ada sisi lainnya nih yang lagi ngetren juga. Aku harus lihat lagi, oke di pesulap merah kayak gini, oke skip, yang lainnya ada nggak gitu ya, yang lainnya ada nggak gitu, jadi kita harus cari Ya, terus gitu. ada nggak contohnya bro, yang lu begitu lu main kayak begitu mendadak tractionnya tinggi. Contohnya kasus apa? Yang lu Contohnya benar-benar ngelihat. AI. Contohnya AI.
begitu aku bahas Canva. Kalau misalkan aku mau idealis, aku dari dulu bahas Canva, misalkan gitu ya. Ini ada Hmm. AI, wah nggak bisa aku bahas nih. Ternyata aku bahas AI, ternyata peminatnya lumayan banget gitu kan. Di Instagram aku view-nya sampai 2 juta, bro. Oh, damn. Pertama kalinya dari konten 2020 jadi agak norak gitu ya. Dari 2020 sampai 2023 dapat view 2 juta itu pertama kalinya. Itu Di Instagram. di Instagram. Instagram itu platform yang sangat-sangat susah untuk Iya, bisa hitungan jutaan. bener, bener. Oh, damn. Oh, lu bahasnya berarti Canva dan AI. Canva dan AI. Topiknya. Betul. Waktu kemarin tahun lalu NFT sempat naik, bahas juga. Tapi view nggak Hmm. dapat memang, tapi job dapat. Suruh trainingin orang Oh, bahas NFT. Gara-gara kita udah belajar duluan. Gitu, bro. yes. Oh ya, oh man, gue belajar banyak malam ini. Very nice, very nice. Sama-sama. Berarti kita ngejar yang itu sih. Itu yang kadang karena bukan feelingnya kita. Kadang kita nggak mau ambil, tapi kita sebagai content creation creator kita nggak boleh ya sama kayak kerjaan kan. Kayak gue bangun pagi, feeling gue lagi nggak enak, tapi gue ada tugas, ya gue mau nggak mau kerja ya. Setuju, setuju Iya banget. kan? Jadi gue harus masukin ke mindsetnya gue sebagai content creator itu adalah jobnya gue. Ya mau nggak mau itu yang lagi tren, ya lu harus hajar yang itu lagi tren. Iya, benar. Iya kan? Apapun alasannya, biarpun lu suka nggak suka, ya itu tugasnya lu sih. Iya, Itu ya ini yang harus gue selalu karena kan gue selalu anggap konten-konten ini gue nggak pernah anggap serius. Jadi ini lagi-lagi yang gue pernah sekali ingat pesan orang gue lupa quote-nya. Jadi kalau lu nggak anggap sesuatu itu serius, dia gak akan anggap lu itu serius, benar banget. Setuju banget, bro. ya kan? Jadi ini yang gue harus bilang oke ini sih some serious stuff. Oke lu harus anggap ini serius. Ya udah lu jalanin aja whatever it is, ya kan? Iya, Dan benar. gimana bro maksudnya selama kan kadang gue mau buat konten selalu ngepikirin aduh nanti orang ngomongnya apa ya gimana lu bisa bisa consistently buat tanpa mikirin itu. Oke. Mungkin karena dari awal sudah diomongin orang terus ya, sudah dihujat terus kan karena bahas Canva. Aku kan kayak kalau orang mau naik gunung tuh hiking kayak bikin track sendiri. Orang udah kasih track nih, orang tuh kalau mau bikin desain bagus pakainya Photoshop, pakai Illustrator dan lain-lain. Ini bikin track sendiri pakai Canva. Banyak yang bilang, orang gila, nih udah tahu track yang bagus di sini. Kok bikin track sendiri di sana kan kayak gitu ya. Mungkin karena dari awal sudah tertempa mentalnya seperti itu sehingga hujatan-hujatan orang udah bisa mental sekarang. Tapi mungkin buat tips buat teman-teman juga nih yang baru mulai, kalau aku pikir jangan terlalu memikirkan pikiran orang kalau aku bilang sih ya. Karena Hmm. justru yang terkenal-terkenal sekarang ya terutama yang di TikTok yang terkenal-terkenal tiba-tiba viral itu justru karena hujatan gitu, karena Hmm. hujatan-hujatan. Contohnya mungkin pernah denger yang namanya Alif yang kamu nanya Iya iya gitu-gitu iya kan. iya 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 iya. Iya. dia dia terkenal kan karena dihujatan seorang-orang, Benar. dihujat seorang gitu kan, dikata-katain suaranya dan lain-lain gitu. Nah berarti ya seperti itu, semakin dihujat semakin terkenal kita. Mungkin mindsetnya yang bisa makin diambil gitu sih, bro. makin viral betul sih betul Bener. sih. Dan itu kayak kamu nanya itu kayak satu Indonesia bro. dua Iya, ratus juta orang Indonesia itu tahu dia. benar. Can you imagine nggak ada orang yang nggak tahu dia itu siapa. Iya, Gila sih. iya, ya benar. Setuju. Iya, gila, 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 gila. Betul sih, betul sih. Jadi harus ya eh, apa tebas aja sih, iya kan? Iya, betul. Ya tebas aja sih. As long as maksudnya ya awal-awal kita harus siap mental, tapi harus dianggap serius. Ini yang kadang seringkali orang eh, nggak tahu ya kenapa ya bro ya orang anggap bahwa oh ini nggak bisa punya lah. Padahal contohnya udah banyak yang sukses. Menurut gue kenapa ya? Karena pikirannya belum belum kesetrum ya, belum nyambung sama era sekarang. Tadi seperti yang tadi pendidikan sekarang gitu ya. Dia bilang ya yang dia pelajari tahun 80, tahun 90 itu diterapkan works di tahun 2000-an. Sekarang sudah 2023 gitu kan.
Mungkin mereka pikir itu masih works. Seperti marketing mungkin kan ya, masih pakai yang 4P dan lain-lain. Ternyata sekarang Hmm. strategi sudah beda lagi gitu kan. Orang harus berpikir, oh iya bikin video itu 4 detik pertama. Kalau enggak orang bisa swipe. Orang udah pikir ke sana. Harus ngehook, ada call to action dan lain-lain dan lain-lain. Seperti itu kan. Jadi ya zamannya sudah berbeda, mungkin mereka harus ada satu hentakan ya. Misalkan pandemi seperti kemarin, hentakan pandemi seperti kemarin baru tersadarkan, oh iya, kalau dari dulu aku ngembangin bisnis online, walaupun lagi PPKM, level berapa, aku di rumah, tapi tetap masih bisa packing paket, dikirimin ke kurir. Hmm. Seperti itu mungkin. Iya sih. Iya sih, itu yang apalagi sekarang gue lihat banyak sekali PHK, banyak sekali, iya kan, anak-anak muda yang kalau gue buka lowongan di LinkedIn itu masuknya sampai ratusan Wah, orang yang luar apply, biasa. dan anak-anak muda bro, Ya, itu yang gue lihat, oh anak-anak muda dari engineering dari apa, berarti there is definitely something wrong yang menurut gue di apa di society, ya kan? iya benar. Kenapa anak-anak yang sekolah udah lulusan S1 itu masih nggak ada kerjaan? Sedangkan kita dijanjiin kan, kita dijanji, oh kalau lu kuliah S1, ngeri, lu kuliah S2, lu pasti dapat kerjaan. Tapi kenyataannya nggak begitu. Iya benar. Jadi udah kecolongan duluan. Kecolongan Hmm. start sama orang-orang yang kayak Alif itu. Alif nggak lulus bahkan ya kalau aku nggak salah ya. Terus kemudian yang kayak kemarin yang di SCBD juga kan, pada putus sekolah, sudah kecolongan di sana. Pekerjaan-pekerjaan atau job-jobnya sudah kecolongan sama orang-orang yang bisa melihat peluang, mungkin gitu bro istilahnya. Sekarang mungkin ya memang mungkin kita harus punya background ilmu pendidikan juga kan, tapi selain itu kita harus juga bisa melihat peluang, kira-kira peluang apa nih gitu yang kita bisa isi. Oke, mungkin kita pinter banget dalam bidang engineer, kenapa nggak bikin konten tentang engineer gitu kan. Kita edukasi sedikit-sedikit aja, nggak perlu hal-hal yang ribet, sehingga mungkin orang yang interest tentang engineer di luaran sana bisa ngikutin kita. Kedepannya nanti kita bisa bikin, mungkin bisa menjadi pemateri seputar engineer gitu kan, dan Hmm. lain-lain gitu sih. Betul, betul, betul. Iya, itu yang mindset yang kadang orang-orang itu nggak lihat. Gua merasa sekali sih kan, gue mulai main TikTok serius itu mungkin baru serius TikTok itu mungkin sekitar sekarang bulan 6, mungkin sekitar 7 bulanan lah, 7 8 bulan. Tapi udah naik ke 33.000 tractionnya. Dan gue actually dapat beberapa job itu dari TikTok. Wah luar biasa. Iya kan? Hah, maksudnya people dan zaman sekarang ya, eh, gue nggak ada sales tuh di perusahaan gue tuh nggak ada sales. Jadi marketingnya kita tuh tanpa sales. Jadi pure dari TikTok, LinkedIn, sama Instagram. Can you imagine? Iya keren banget. Ya, iya kan? Maksudnya gua baru kemarin ngobrol sama kita kumpul-kumpul ngobrol. Gue baru sadar gitu bahwa dunia udah berbeda. Gua nggak ada lagi yang namanya sales engineer, nggak ada lagi yang namanya orang gedor-gedor pintu, telepon-telepon. Itu bener-bener yang semuanya tuh online. Bos-bos tuh liatnya di LinkedIn, di TikTok, di Instagram, di YouTube. Itu kayak gila sekali sih. Maksudnya baru gue sadar bahwa dalam 10 tahun tuh perubahannya begitu drastis. Apalagi nanti Setuju. dengan AI. Apalagi nanti dengan AI. Yang gila sih. Gua sampai merinding. Ya Gue sampai benar-benar. merinding seberapa seberapa mengerikannya nanti itu dunia itu bergerak sih. Kalau kita nggak bisa lihat peluang, kata kunci itu lihat peluang sih ya. Iya, Kata-kata kuncinya ya. lihat peluang, Iya kan? gandeng teknologi. Ya, lihat peluang gandeng teknologi. Karena sedikit cerita, Bro, waktu Ya. aku ngembangin akun itu kan pertama aku ngeliatnya YouTube sama Instagram 2020. YouTube sama Instagram. TikTok belum sebesar sekarang bahkan. TikTok itu Hmm. mulai besar-besar sekitar 2021-an tuh. Nah, aku udah bangun YouTube, udah besar di YouTube, terus kemudian Instagram juga udah cukup lumayan audiensnya. Tiba-tiba TikTok viral, banyak yang beralih ke TikTok, dan mau nggak mau aku harus mulai dari nol lagi, bro. Karena nggak mungkin Hmm. ngajak-ngajak orang kayak, ayo dong aku di TikTok sekarang gitu. Belum tentu mereka install, belum tentu dia mau. Hmm. Karena orang waktu awal bahkan TikTok kan terkenalnya dengan joget-joget dan lain-lain kan.
negatif lah awal-awalnya. Hmm, hmm. Nah, ya berarti aku harus mulai lagi dari nol. Mulai dari ngerintis lagi, memperkenalkan diri lagi, konsisten lagi, bener-bener dari nol konten kayak gitu kan. Ya itulah yang dinamakan tadi bergerak dan kita gandeng teknologi. Ada platform baru lagi nanti ke depannya mungkin ya kita harus mulai lagi dari nol. Mungkin gitu sih, Bro. Iya, iya harus 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 lihat, harus cepat Harus cepet. ngelihat sih peluang itu Iya. kayak men itu bergeraknya itu mengerikan sekali sih. Gue lihat dalam 10 tahun aja, enggak loh 5 tahun sih. Perubahannya itu 5 tahun, 5 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 3 tahun sih. Makin gue lihat makin lama makin pendek Ya, setuju. perubahan Setuju. mengerikannya itu dari 5 tahun sekarang 3 tahun. Kayak dulu TikTok kan, TikTok ini baru ya kayak bro bilang baru di zaman zaman pandemi. Iya. Pandemi itu baru 2 tahun. Ah, Udah kayak semua orang udah lari ke TikTok. Orang udah salesnya di kemarin gue lihat konten-konten kayak yang kostum terus kayak si Dr. Richard Lee yang udah ngejual sampai 1-2 miliar itu via TikTok. iya. Gue bilang, gila sekali, men. Dia orang jualan itu dari TikTok Live udah 1-2 miliar. Benar-benar. Artis juga banyak yang jual kan, Bro, sekarang. Iya, Artis-artis banyak jualan juga iya. di TikTok. Heeh. Ya, artis-artis mulai masuk kayak, gila sekali sih. Gue bilang dunia ini sadis sih. Kayak dulu kan gue masih ingat apa kalau kita di marketing itu ada yang kayak bro bilang ada funneling, bikin konten. Sekarang mana ada lagi orang langsung jualan di depan muka lu. Iya, Bro, iya. mau jual ini, lu beli. Iya, Ya kan? benar-benar benar. Nggak ada lagi yang namanya funneling, funneling. Lu beli sekarang. Iya. Dari segi UMKM-nya, dari segi brand gitu senang banget. Mereka dulu harus endorse artis puluhan ratusan juta Hmm, mungkin. Sekarang mungkin di awal ada agreement terus kemudian dikasih komisi. Kan jadi iya. seneng ya dari UMKM. Nggak, Barang nggak. kejual dapat Hmm, komisi artisnya. Kalau dulu kan ratusan juta udah keluar, barang kejual terserah deh. Artis tutup mata gitu ya. betul, betul. Ini dia bikin konten, kita nggak usah. Jadi brand itu nggak usah habis uang di depan, ya Ya, kan? Langsung bagi kurang lebih komisi. kurang lebih Ya gitu udah gue benar. gedein aja komisinya. Oh artis ini terkenal nih. Ya udah gue gedein aja komisi ke dia, ya kan? Iya, Jadi setuju. gila, shift sekali sih, shift sekali sih. Kalau menurut bro, yang udah lama di Instagram sama YouTube, dengan kehadiran TikTok, perubahannya itu gimana? Wah, perubahan sangat cepat banget. Kita bikin konten tuh nggak boleh lama-lama. Kalau zaman dulu kita bikin konten YouTube itu justru dilama-lamain. Hmm, Biar watch time-nya jalan kan. Karena YouTube ada watch time-nya. Biar hmm, jalan, nonton sampai habis, nontonin terus. Gara-gara ada TikTok, orang terbiasa nonton satset-satset ya istilahnya. hmm, Harus cepet. 8 detik kalau orang dibilang informasinya atau poin yang nggak dapat lewat. 8 detik lewat. Bahkan ada yang bilang 4 detik. Seperti itu. Jadi itu informasi cepet banget. Dan kemudian juga kita harus mungkin ya, kalau misalkan kalau boleh cerita zaman dulu konvergensi ya. Zaman dulu kan aku belajar ada konvergensi dari misalkan zaman koran, koran ke radio, radio ke TV, sekarang ke sosial media. Nah, sosial media sekarang juga ada konvergensinya ternyata, Bro. Dari yang video panjang YouTube ya kan. Terus kemudian mulai itu konten-konten foto mulai masuk ke Instagram. Terus kemudian habis itu sekarang TikTok dengan konten yang video pendek, short video. Nah, terus kemudian mungkin bertanya lagi nih, terus next-nya apa Mas? Mungkin ya prediksinya. Kalau hmm. menurut aku sekarang udah berjalan itu live. Karena orang bisa ngelihat real time siapa konten creator tersebut tanpa edit, no edit omongannya. Terus kemudian barangnya juga yang ditunjukkan, nggak ada edit-editan, secara real time dia bisa lihat, bisa berinteraksi. Bahkan kemarin orang tua aku baru aku ajarin, itu orang tua aku usianya udah 50-an ke atas, sudah mau 60. Aku ajarin buat order via TikTok. Karena bisa ngelihat, bisa nanya-nanya. Beli apa ya, dispenser, segala macam kulkas. Itu dia bisa lihat. Coba tolong buka pintu atasnya. Coba lihat belakangnya. Bisa berinteraksi karena live tadi. Seperti itu kok. Ya, betul juga. Belinya di TikTok waktu dia live nanya aja Iya, real time. daripada gila sekali sih. Gila sekali sih. Gila sekali sih. Jadi kita mau benar-benar lihat barangnya itu ya ya langsung tanya aja ke orangnya karena dia Iya, live. betul.
Karena kalau Wih, dulu kan banyak sadis. ketipu. Kita lihat Iya, foto, pas nyampe iya, ternyata gimana hasilnya. iya, iya. Oh, Dan sadis sih, gila. Perkembangannya sadis sekali sih. Dan bro mulai aktif di TikTok sekarang atau tetap tiga-tiga platform tetap main? Tiga-tiganya. Bahkan aku lagi coba manage waktu buat bisa 5 sih. Itu tambah satu lagi Pinterest dan baru LinkedIn, baru aku mau seriusin lagi. Gitu. Hmm. LinkedIn kalau untuk konten bro sebagai trainer itu kayak gold mine sih bro. Iya, benar. Itu Setuju. gold mine sih. Gue main LinkedIn, justru gue kuatnya di LinkedIn bro. Jadi gue Ya, dapat project-project yang angkanya menurut gue sangat-sangat fantastis itu dari LinkedIn. Jadi iya, gue buat konten-konten edukasi kan kebetulan gue mainnya di air limbah kan di proses iya. air limbah penanggulangan air limbah. Jadi dapat kontrak itu dari Toba Pap Lestari Tbk, dapat kontrak dari Mayora itu dari LinkedIn bro. Luar Can you biasa ya. imagine with zero advertising spend, hanya dengan buat konten-konten ini loh, gue ajarin cara desain yang benar, ini loh hasil air limbah yang benar, ini loh cara engineering yang benar. Benar. LinkedIn, oh bro Mas, kayak kalau lu masuk ke LinkedIn, gue bisa ngebayang sekali sih itu gold mine sih. Apalagi orang itu eh, nggak menganggap LinkedIn bro. Enaknya di Iya, situ. iya, Enaknya di situ menurut gua ya, enaknya itu karena apalagi lu udah pengalaman di YouTube, Instagram sama di TikTok. Masuk ke LinkedIn itu kayak ada satu cerita gue baca, LinkedIn itu ibarat empty hallway, bro. Jadi lu teriak, suaranya itu pas sampai ujung. iya, Iya, gue setuju sekali sih, bro. Karena gue sendiri udah ngerasain efek di LinkedIn. iya, Bagi benar-benar. gue itu, ya, oh ya, kalau yang training Canva, oh job-jobnya itu bisa 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 mantep sih di LinkedIn sih, bro. I can see that already. Luar biasa. Ini pendengar langsung Ya, nih bebenah link ini nih habis ini kayaknya ya. gue bisa ngebayang sekali sih, bro. Begitu lu migrasi konten-konten YouTube yang edukatif itu ke LinkedIn, gila. Itu sampai itu petinggi-petinggi Sinarmas, Mayor itu di situ semua, bro. Iya, benar ya. Iya, itu Heeh, itu itu mereka kalau yang level-level C level itu mainnya di situ, mainnya di iya. situ. Gue Heeh. masih inget gue dikirim kontennya gue itu dikirim oleh level mid level itu ke direkturnya itu via LinkedIn, Iya. yang akhirnya berbuah jadi kontrak. Itu gue Heeh. ingat sekali cerita gila sih, bener sih. Jadi bagi teman-teman yang pendengar ya, maksudnya bagi pendengar itu, kalau kita masih bermain di dunia konvensional di mana lu masih harus hire sales, masih konvensional, itu acquisition cost itu akan sangat tinggi sih. Ya kan, customer acquisition cost itu akan sangat-sangat luar biasa tinggi. Setuju, setuju. Iya, dan gila sih, bro. Iya, gue belajar. Berarti sekarang intinya itu gue sekarang harus kejar FYP. Suka nggak suka gue harus Iya, bahas. Iya, suka betul. nggak nggak suka gue harus bahas sih. Dan. Nah, planning bro ke depannya ini apa bro? Planning aku ya lebih ke tadi memperbesar media ya, memperbesar platform. Bro, tes agak nge-freeze ya. Tapi jaringannya aman nggak ya? Tes, tes. Oke, Tes, bro. Oh sorry, iya sorry, aman. sorry, Oke, sorry. Iya, 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 sorry, udah sorry, aman sorry. ya. Iya, iya. Oke, Ah, ah. jadi planning aku ke depannya itu tadi ya, lebih ke pengen Hmm, memperluas platform biar lebih luas lagi. Terus kemudian juga pengen memperluas segmen dari kategori konten karena tadinya kan hanya hmm, membahas Canva. Khawatir juga orang akan bosen. hmm, Tadi pengen memperdalam lagi ke AI, terus kemudian tips-tips pembuatan konten. Arahnya lebih hmm. ke sana sih sebenarnya. Right, right. Lebih, dan kalau misalnya apa masih fokus berarti bro ini one man team ya? Iya, jadi kalau buat
pembuatan konten aku masih sendiri semuanya. Hmm. Tapi kalau buat kerjasama dan lain-lain itu dibantu admin aja sih. Untuk Oh, mengalokasikan kalender yang biasa kontek-kontekan itu karena aku lihat kan kita juga harus tahu kelemahan kita ya. Kelemahan aku di ya. administratif seperti itu ya. Jadi aku butuh bantuan untuk administratif dan lain-lain. Dan untuk jasa-jasa, desain, logo dan lain-lain itu aku alokasikan lagi juga ke tim. Kalau untuk yang Hmm. jasa desain, grafis, pembuatan konten dan lain-lain itu. Hmm. Right, berarti iya sih. Ini dunia yang udah berubah total. Ini kan udah hampir 1 jam loh. Ada pesan. Jadi gue gak mau take up too much of your time ya kan. Nah, kira-kira ada pesan-pesan nggak buat buat para para anak muda lah, para pendengar. Oke, buat teman-teman pendengar ya yang terutama pengen banget mulai konten, saran aku mulailah dari apa yang kita punya dulu. Ya cuma punya kuota dan handphone, ya udah mulai aja dari situ dulu. Karena kalau kata dokter Tompi, aku pernah mengutip, makanan enak itu nggak dilihat kamu masaknya pakai kompor merek apa. Tapi yang dilihat itu makanannya ketika disantap enak apa enggak. Begitu juga konten. Nggak dilihat kamu harus pakai handphone apa, pakai gimbal, dan lain-lain, segala macam. Tapi ketika kontennya itu enak dinikmati, orang seneng nikmatinya, ya konten itu FYP. Itu sih saran dari aku. Right, right. Iya sih. Kadang terlalu gue mau beli inilah, mau beli itulah, malah orang sibuk ke gearnya, Ya, bukan sibuk di banyak konten. gitu. Ya, ya orang terlalu sibuk ke gear tapi nggak sibuk ke konten ya. Setuju banget. Oke, oke. Oke, Bro Syamas, thank you so much ya waktunya ya. Sama-sama, Really, really bro. appreciate it, really, really appreciate it, dan good luck untuk semuanya. Amin. Makasih, Ya, good thank luck you, juga thank tuh. you. Ya, makasih Yo. banyak. Yo, 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 thank you, thank you.